Pernah nggak sih Anda merasa frustrasi gitu pas lagi belanja online, misalnya di Amazon, udah nyari barang, malah hasilnya dibanjiri merek-merek aneh yang kita nggak pernah dengar sama sekali? Iya, iya. Sering dengar keluhan kayak gitu. Atau mungkin Anda yang punya anak kecil, heran nggak lihat video-video yang kadang aneh atau malah ya ampun mengganggu, muncul di rekomendasi YouTube Kids? Nah, itu juga. Atau jangan-jangan soal aplikasi kencan. Iya, kayak ngerasa aplikasinya tuh sengaja gitu nahan jodoh terbaik buat kita. Kayak ada yang nggak beres aja gitu rasanya ya kan? Perasaan itu sangat bisa dipahami loh. Dan kebetulan, sumber yang mau kita bedah lebih dalam hari ini, itu pas banget kebahas ini. Oh iya, sumber apa tuh? Ini dari buku The Darwinian Trap. Kita fokus di bab 2, judulnya Everyday Demons. Atau kalau diterjemahin ya iblis keseharian gitulah. Semacam tekanan seleksi gitu, yang tersembunyi di balik banyak sistem yang kita pakai sehari-hari. Tekanan ini fokusnya sempit banyak. Sempit gimana maksudnya? Ya, misalnya cuma ngejar engagement, profit, atau metrik kinerja tertentu. Dan ironisnya, fokus sempit ini malah sering bikin konsekuensi negatif yang nggak kita inginkan. Ujung-ujungnya ya kita yang frustrasi. Menarik metaforanya. Jadi tujuan kita di penelusuran mendalam kali ini, kita mau coba bongkar ya, gimana sih iblis-iblis ini atau kekuatan tersembunyi yang dibahas di bab 2 itu bekerja di sekitar kita. Betul. Kita lihat konteks yang akrab banget buat Anda. Dunia kerja, platform online yang tiap hari kita buka. Bahkan sampai urusan cari jodoh kita sehari-hari. Tapi seringnya kita nggak sadar. Ini bukan soal nyari siapa yang salah ya. Tapi lebih ke gimana desain sistemnya itu sendiri yang bisa mendorong perilaku aneh-aneh. Oke, siap. Mari kita mulai dari yang paling deket deh, platform online. Dulu kan sempat heboh tuh soal video-video aneh di YouTube Kids. Sumber kita ini merujuk ke liputan New York Times tahun 2017 kalau nggak salah. Ah, iya, saya ingat kasus itu. Itu kan ada video animasi kasar, karakter Paw Patrol kecelakaan terus kebakar, atau Spider-Man ngelakuin hal nggak senonoh ke Elsa Frozen. Bahkan ada karakter Nick Junior digambarin ada di klub tari telanjang. Gila kan? Iya, parah banget itu. Dan video-video ini nyamar jadi konten anak-anak. Kok bisa ya platform sebesar YouTube kecolongan separah itu? Nah, ini contoh yang jelas banget gimana optimalisasi yang terlalu sempit bisa jadi bumerang. Menurut analisis di buku The Darwinian Trap ini, target audiens video serem itu sebenarnya bukan anak-anak. Loh terus siapa? Targetnya itu algoritma YouTube. Oh, algoritmanya. Gimana tuh? Jadi gini, algoritma YouTube itu kan pada dasarnya diprogram buat memaksimalkan engagement. Ya, waktu tonton, jumlah klik, gitu-gitulah. Kenapa? Ya karena itu yang bawa duit iklan. Masuk akal. Nah, para pembuat konten ini, entah itu orang beneran atau mungkin malah buat otomatis, mereka ngeksploitasi celah ini. Mereka bikin konten murahan yang penting sensasional, pakai kata kunci populer kayak Paw Patrol atau Elsa. Tujuannya, biar kedeteksi sama algoritma, terus disodorin ke penonton. Jadi pertimbangan soal keamanan anak, etika itu jadi nomor sekian gitu ya, kalah sama potensi pendapatan iklan. Kedengerannya ngeri juga ya. Ya bisa dibilang begitu dalam kasus ini, tekanan seleksi utamanya ya memaksimalkan pendapatan iklan, nilai-nilai lain kayak keamanan anak atau dampak psikologisnya, jadi terpinggirkan gitu. Akibatnya fatal dong. Fatal, trauma buat anak-anak yang nonton itu jadi kayak, apa ya istilah di bukunya, kerusakan kolateral. Efek samping dari sistem yang super efisien mengejar metrik engagement demi profit. Dan ini, kata sumber kita, cerminan masalah yang lebih luas di banyak platform medsos lain yang logikanya mirip-mirip. Oke. Dari layar anak-anak kita pindah ke layar pencarian jodoh deh. Buku ini juga cerita soal anekdot temennya penulis, kita sebut aja Bob ya, yang frustrasi sama Tinder. Pengalamannya mungkin banyak juga yang ngalamin nih. Gimana tuh ceritanya si Bob? Jadi pas awal-awal gabung Tinder, si Bob ini dapat beberapa match yang oke punya. Bikin semangat gitu kan, dapat lonjakan dopamin. Tapi lama-lama kok kualitas pilihan yang dikasih menurun. Iya, sering dengar pola kayak gitu. Terus mulai deh muncul tawaran buat beli fitur bus yang katanya bisa ningkatin profil, harganya $6. Atau malah super bus seharga $40. Awalnya fitur berbayar ini kayaknya ngefek, tapi kok lama-lama hasilnya gitu-gitu aja. Menurun juga efektivitasnya. Si Bob ini jadi ngerasa kayak sengaja dipermainkan sama aplikasinya.
Nah, pengalaman Bob ini nunjukin banget adanya konflik kepentingan fundamental yang dibahas tuntas di bab 2 buku ini. Coba dipikirin, tujuan Anda sebagai pengguna, logikanya kan pengen cepat nemu pasangan yang cocok, terus ya udah berhenti pakai aplikasi itu kan? Iya dong, idealnya gitu. Tapi tujuan si aplikasi kencan ini sebagai bisnis justru sebaliknya. Mereka pengen Anda terus-terusan pakai aplikasi itu selama mungkin. Kenapa? Ya biar Anda lihat iklan, dan yang paling penting, biar Anda beli fitur-fitur premium tadi. Wah, iya juga ya. Jadi tujuannya beda banget. Beda banget, ada ketidakselarasan di situ. Aplikasi ini, secara desain, dia ngoptimalkan retensi pengguna sama profit, bukan kebahagiaan atau kesuksesan romantis Anda. Ini contoh lain dari iblis Darwinian yang lagi bekerja. Tekanan seleksi buat cari profit, ngalahin tujuan asli si pengguna. Pola optimalisasi yang ngorbanin pengalaman pengguna ini kayaknya kerasa juga ya waktu kita belanja online. Misalnya Amazon tadi. Dulu kan Amazon itu identik sama efisiensi ya, gampang banget nyari barang spesifik. Iya, dulu reputasinya bagus banget soal itu. Tapi sekarang kayak yang disinggung juga di buku ini dan merujuk ke artikel Wall Street Journal, WSJ, pengalaman belanja di sana tuh bisa bikin bingung. WSJ bahkan bilang kepuasan pelanggan menurun. Hasil pencarian sering penuh produk sponsor, terus mereknya namanya aneh-aneh, kayak CNSDN, Esjal Hanzet. Gimana coba nilai kredibilitasnya? Haha, ya nama-namanya kadang ajaib ya. Jadi makin susah bedain mana produk yang beneran bagus, mana yang cuma barang dropshipping murah. Apa sih yang berubah? Analisis di buku ini ngaitin penurunan kualitas pengalaman itu sama pergeseran strategi Amazon. Mereka sekarang lebih fokus cari duit dari penjual pihak ketiga yang numpang di platform mereka, sama dari jualan slot iklan di hasil pencarian. Oh, jadi fokusnya geser ke sana. Kelihatannya begitu. Tekanan internal buat maksimalkan pendapatan dari marketplace ini, kayaknya berdampak langsung ke kualitas pengalaman kita sebagai pengguna. Fungsi pencariannya jadi kurang relevan. Ini contoh gimana optimalisasi metrik internal pendapatan iklan, komisi penjual, bisa langsung ngerugiin nilai buat pengguna akhir. Kerusakan gara-gara optimalisasi sempit ini nggak cuma di dunia maya ya ternyata. Nggak cuma soal barang atau jodoh, tapi juga cara kita dapat informasi. Contoh ekstrimnya, fenomena berita palsu atau fake news. Buku ini ngangkat kasus menarik dari kota Veles di Makedonia Utara pas pemilu AS 2016. Oh, yang itu ya? Yang anak-anak mudanya bikin situs berita palsu? Betul, sekelompok pemuda di sana, salah satunya digambarin namanya Bojan, bikin situs-situs kayak worldpoliticus.com, trumpvision365.com. Isinya judul-judul bombastis yang jelas bohong, misalnya Paus Franciscus dukung Donald Trump. Gila kan? Industri kayak gini bisa tumbuh subur di kota kecil yang jauh dari mana-mana? Penggerak utamanya apa coba? Menurut analisis di buku ini, itu adalah model pendapatan iklan berbasis klik. Jadi balik lagi ke iklan ya. Balik lagi ke situ. Tekanan seleksinya kuat banget. Semakin heboh, semakin sensasional judul beritanya, nggak peduli benar atau salah, makin besar kemungkinan diklik orang. Makin banyak klik, makin gede duit iklan yang masuk ke kantong si pembuat konten. Jadi sistemnya sendiri yang ngasih insentif buat bohong. Ya, secara inherent ngasih insentif buat produksi kebohongan yang ekstrim dan memecah belah. Jadi fokusnya bukan cuma nyalahin si Bojan atau individu lain, tapi gimana sistem periklanan digital itu sendiri jadi akar masalahnya. Dampaknya, ya kita udah sama-sama tahu lah, polarisasi makin parah, pemilih bingung, kepercayaan ke media anjlok. Masih soal platform online dan tekanan seleksi yang aneh nih. Kita lihat fenomena filter kecantikan deh. Kita kan sering lihat ya, influencer yang pengikutnya jutaan, tampilnya sempurna banget di medsos. Buku ini bahas kasus Sasha Palari. Siapa dia? Dia beauty influencer yang berani ngomong kalau banyak temennya sesama influencer itu pakai filter kecantikan bahkan pas lagi promosiin produk kosmetik atau skincare. Seolah-olah produk itu yang bikin mereka sempurna padahal itu efek filter digital. Ini kan kayak nipu konsumen ya? Buku The Darwinian Trap ini melihat fenomena ini kayak semacam perlombaan senjata modern, tapi di dunia kecantikan digital. Perlombaan senjata maksudnya? Gini, tekanan buat narik follower, dapatin status, ngamanin kontrak sama brand, itu kan gede banget. Nah, itu yang dorong penggunaan filter secara gila-gilaan. Akhirnya jadi spiral yang dampaknya serius. Standar kecantikan jadi nggak realistis. Iya sih, kadang liatnya jadi nggak masuk akal gitu. Sumber kita ini ngutip riset dari MIT Technology Review yang ngaitin penggunaan filter ini sama naiknya kasus body dysmorphic disorder, terutama di remaja.
Terus ada juga data dari AAFPRS, itu Asosiasi Dokter Bedah Plastik di Amerika, dan wawancara sama Dr. Catherine Chang yang dikutip buku, nunjukin permintaan operasi plastik naik karena pasien pengen kelihatan kayak versi filter diri mereka sendiri. Waduh, sampai segitunya ya. Iya, dan yang ironis, pas semua orang udah pakai filter, ya keunggulan individunya jadi hilang kan? Tapi standar kecantikan secara keseluruhan malah jadi makin nggak manusiawi dan susah dicapai. Ini contoh pergeseran ekuilibrium yang ngerugiin banyak orang. Oke, ngeri juga ya dampaknya. Sekarang, coba kita tinggalin dulu dunia digital sebentar. Kita pindah ke tema kedua dari bab 2 buku ini. Gimana metrik dan insentif di tempat kerja atau institusi lain bisa juga melahirkan iblis serupa. Kadang konsekuensinya sama rusaknya. Nah, ini juga penting. Kita semua mungkin pernah ya punya pengalaman sama kolega atau malah manajer yang kelakuannya nyebelin banget. Tapi anehnya, kok dia awet aja di posisinya atau malah dapat promosi. Buku ini ngutip laporan dari CMI, Chartered Management Institute di Inggris. Responden surveinya bilang manajer mereka tuh micromanager, suka konfrontasi, nggak suportif. Tapi 2 tahun kemudian manajer tuh malah dipromosiin. Logikanya di mana coba? Ya, itu pertanyaan bagus. Penjelasan yang ditawarin buku ini adalah orang-orang kayak gitu seringnya jago di metrik-metrik sempit yang dipakai perusahaan buat evaluasi. Matrik sempit lagi ya. Contohnya? Mungkin dia jago banget capai target penjualan kuartalan, atau punya skill teknis langkah yang lagi dibutuhin banget, atau selalu bisa nyelesain proyek tepat waktu, biarpun caranya mungkin ngorbanin timnya. Oh, jadi dari kacamata target jangka pendek dia kelihatan bagus. Kelihatan bagus. Dari sudut pandang profitabilitas jangka pendek atau target operasional tertentu, dia kayak aset. Padahal, dampak jangka panjang dari kelakuannya, misalnya ngerusak budaya kerja, bikin moral tim anjlok, bikin karyawan bagus pada resign, itu seringnya nggak keukur atau diabaikan. Jadi kayak hukum Goodhart itu lagi ya? Persis, ini contoh klasik hukum Goodhart yang dibahas juga di buku. Kalau sebuah ukuran measure dijadiin target, dia bakal berhenti jadi ukuran yang baik. Orang bakal cari cara buat ngakalin metrik itu, seringnya dengan ngorbanin kualitas asli yang mau diukur, kayak kerja tim atau lingkungan kerja positif. Belum lagi faktor jago main politik kantor dan jaga citra di depan atasan. Contoh yang lebih gelap dan sistemik dari ini, skandal besar Wells Fargo yang diungkap detail di buku ini. Itu kan gila banget tekanannya. Iya, itu parah sih. Karyawan level bawah ditekan abis-abisan buat jual produk perbankan sebanyak mungkin. Tekanan ini kayak bola salju, akhirnya dorong praktek nggak etis besar-besaran. Buka jutaan rekening palsu tanpa izin nasabah, ngenain biaya siluman, maksa nasabah beli asuransi atau investasi yang nggak mereka butuhin. Ngeri banget dengarnya. Sumber kita ini cerita kisah tragis Angie Payden, seorang karyawan yang stres berat, kena serangan panik, sampai kecanduan nelen hand sanitizer cuma buat ngatasin tekanan kerja. Ini nunjukin betapa rusaknya dampak sistem ini ke individu. Analisis dalam buku The Darwinian Trap ini nunjuk ketekanan fundamental korporasi buat maksimalkan nilai pemegang saham, shareholder value, yang seringnya diterjemahin jadi target finansial jangka pendek sebagai biang keroknya. Itu yang bikin lingkungan kerja jadi toksik. Jadi fokus ke profit jangka pendek ngalahin segalanya. Kelihatannya gitu. Fokus ke hasil kuartalan, ke harga saham, itu ngalahin pertimbangan etika dan konsekuensi jangka panjang. Ya, meskipun akhirnya Wells Fargo kena denda 3,7 miliar dolar dan reputasinya hancur. Tapi insentif awal yang bikin perilaku buruk itu udah terlanjur jalan. Buku ini juga nyorot gimana bahasa korporat yang penuh eufemisme, kayak rekayasa keuangan strategis atau restrukturisasi, sering dipakai buat nutupin atau menormalisasi praktik yang meragukan. Tekanan metrik ini nggak cuma di korporat ya. Di dunia akademik juga ternyata. Ada tekanan gede buat peneliti biar terus publikasi di jurnal keren dan ngejar metrik kayak H-Index. Oh iya, publish or perish. Buku ini ngangkat kasus Brian Wensing, peneliti makanan dari Cornell yang terkenal banget sama studi mangkuk sup tak berdasar soal mindless eating. Teorinya kan populer banget tuh. Tapi ternyata terungkap ada praktik riset yang dipertanyakan, bahkan manipulasi data di balik studi-studinya yang terkenal itu. waduh, kenapa bisa gitu? Ya, itu tadi, tekanan buat publish or perish, ngejar high index tinggi, dapetin dana hibah,
Kayaknya bikin Wansing ini ngambil jalan pintas. Dia overpublishing temuan yang mungkin kurang kuat, mijet-mijet data biar hasilnya kelihatan lebih keren dan signifikan. Terus ketahuannya gimana? Pas ilmuwan lain coba ngulang eksperimen kuncinya, hasilnya nggak sama terus, gagal direplikasi. Ini bikin krisis kepercayaan, terutama di industri diet dan nutrisi yang banyak pakai temuannya dia. Akhirnya, reputasi Wansing hancur. Puluhan papernya ditarik, retracted, dan dia mundur dari Cornell. Ini nunjukin lagi bahaya hukum Goodhart. Pas H-index jadi dewa, kualitas dan integritas riset bisa jadi korban. Dari menara gading akademik, kita turun ke sekolah nih. Contoh serem dari Amerika. Skandal kecurangan ujian massal di distrik sekolah Atlanta pas dipimpin Superintendent Beverly Hall. Investigasi nemuin kalau guru dan administrator sekolah itu secara sistematis ngubah jawaban siswa di lembar ujian standar nasional. Motifnya apa coba? Motifnya, lagi-lagi, insentif. Ada program bonus duit yang lumayan gede buat sekolah dan individu guru, administrator yang berhasil nunjukin kenaikan skor tes siswa dari tahun ke tahun. Jadi karena bonus, Tekanan seleksinya jelas banget di sini. Bonus finansial. Niat awalnya mungkin baik ya, mau motivasi biar mutu pendidikan naik. Tapi praktiknya, kayak yang didokumentasiin investigasi di Atlanta Journal-Constitution yang dikutip buku, insentif ini malah bikin tekanan luar biasa buat curang demi dapat bonus. Metrik sempit, skor tes, jadi satu-satunya yang dikejar, ngalahin tujuan pendidikan yang lebih luas dan penting. Lebih parahnya lagi, ada pola intimidasi ke guru-guru yang nolak ikut curang atau coba lapor. iya ampun. Terakhir nih, dari rangkaian contoh institusional ini, kita sentuh dunia politik deh. Kita kan sering ya sebagai warga negara, ngerasa gemes lihat politisi kok kayaknya lebih sibuk cari dana kampanye, saling serang pakai omongan sensasional, atau main manuver politik jangka pendek. Daripada fokus bikin kebijakan publik yang benar-benar berguna buat jangka panjang. Kenapa sih kayak gini terus? Buku ini berargumen kalau tekanan seleksi utama buat kebanyakan politisi di sistem demokrasi modern itu adalah terpilih kembali. Ah, iya, masuk akal. Fokus buat menang di pemilu berikutnya, itu bikin mereka lebih mentingin aktivitas yang paling efektif buat tujuan itu. Galang dana dari kelompok kepentingan, keluarin pernyataan yang polarisasi banget buat bakar semangat pendukung loyal, dan kadang pakai taktik parlemen yang ngalang-ngalangin, kayak filibuster atau ancam naikin debt ceiling batas utang negara buat alat tawar politik. Jadi urusan pemerintahan yang rumit dan butuh kompromi jadi nomor 2. Seringkali begitu. Tata kelola pemerintahan yang kompleks, butuh kompromi, dan hasilnya mungkin baru kerasa nanti, sering jadi prioritas kedua. Mereka itu bisa dibilang mainin metrik utama, yaitu jumlah suara potensial di pemilu berikutnya. Kadang caranya malah ngerugiin kepentingan publik yang lebih luas. Ini lagi-lagi variasi dari hukum Goodhart di panggung politik. Dengerin semua contoh ini berurutan, dari algoritma YouTube sampai manuver politik, rasanya jadi mikir ulang ya soal banyak hal yang kita anggap normal. Pola iblis Darwinian ini kayaknya ada di mana-mana, tapi apa kita pasrah aja gitu? Untungnya buku ini juga ngasih harapan kan ya? Iya, ada sisi positifnya juga. Bangun startup-nya normatif. Awalnya, nggak ada sistem penilaian kinerja yang jelas. Dia sadar, kenaikan gaji malah cenderung didapat sama karyawan yang paling keras ngeluh atau paling pinter jual diri, bukan yang kerjanya paling bagus secara objektif. Ini nggak adil ya? Dan poin pentingnya adalah masalah ini bisa diperbaiki. Ada intervensi sadar ke sistemnya. Setelah si penulis dibantu direktur HR-nya nerapin kerangka penilaian kinerja yang lebih formal, transparan, dan basisnya bukti, dinamikanya berubah. Berubah gimana? Insentifnya geser. Tekanan seleksinya nggak lagi nguntungin yang paling keras ngomong, tapi yang paling berkontribusi sesuai kriteria. Hasilnya, perilaku karyawan juga ikut berubah jadi lebih positif dan produktif. Ini contoh kecil tapi penting, nunjukin kalau kita nggak sepenuhnya nggak berdaya ngadepin iblis-iblis ini. Kita bisa kok, secara aktif ngerancang ulang sistem biar hasilnya lebih baik. Jadi pelajaran utamanya bukan sekedar nyalahin orang per orang atau oknum jahat ya, tapi lihat struktur yang lebih gede. Tepat sekali. Buku ini konsisten banget nekenin kalau ini seringnya masalah struktural. Ini soal gimana sistemnya, metrik yang kita pilih, insentif yang kita terapin secara bareng-bareng, itu ngebentuk perilaku kita. Tapi struktur kan susah diubah. Lewat kabar baiknya, struktur ini nggak permanen kok.
Kayak contoh YouTube yang akhirnya ngubah algoritma rekomendasinya setelah kasus video anak-anak itu. Atau Wells Fargo yang kena denda gede dan konsekuensi hukum. Artinya, tekanan seleksi itu bisa diubah. Lewat apa misalnya? Bisa lewat regulasi pemerintah, kebijakan internal perusahaan yang lebih bijak, tekanan dari publik, atau kesadaran kita bareng-bareng. Kita bisa secara aktif ngelawan iblis Darwinian ini. Tapi penting juga diingat ya, kayak yang ditegesin di akhir bab 2 sumber kita, nggak semua sistem di dunia ini rusak kok. Banyak banget contoh institusi, komunitas, kerjasama manusia yang jalan bagus dan hasilnya positif. Contoh-contoh tadi cuma ilustrasi spesifik biar kita paham mekanisme iblis keseharian ini. Oke, baik. Jadi, kalau kita tarik benang merah dari penelusuran kita di bab 2 Everyday Demons ini, ada kekuatan tersembunyi, semacam tekanan seleksi atau iblis Darwinian gitu, yang bekerja di banyak aspek hidup kita. Kekuatan ini cenderung ngoptimalin tujuan sempit kayak profit jangka pendek, engagement sesaat, atau metrik kinerja kuantitatif. Dan ironisnya, sering banget ngasilin efek samping negatif yang kita rasain langsung. Mulai dari frustrasi pas online, masalah di kantor, sampai isu sosial yang lebih gede. Nah, ini jadi bahan refleksi buat Anda semua yang dengerin ya. Iya, betul. Coba deh mulai perhatiin dinamika serupa di lingkungan Anda sendiri. Di tempat kerja Anda ada nggak target atau KPI yang rasanya kok malah dorong perilaku kurang ideal demi ngejar angka, tapi ngorbanin kualitas atau kolaborasi? Atau pas lagi pakai aplikasi favorit Anda. Kerasa nggak gimana desainnya mungkin secara halus ngarahin Anda ke tindakan yang lebih untungin platform daripada diri Anda sendiri? Atau pas baca berita, bisa nggak coba identifikasi tekanan seleksi di baliknya? Misalnya, model bisnis medianya yang mungkin ngaruh ke jenis berita atau sudut pandang yang disajiin. Di mana aja Anda lihat optimalisasi buat tujuan sempit yang mungkin ngorbanin gambaran lebih besar atau nilai-nilai yang lebih penting. Itu pertanyaan yang relevan banget ya buat direnungkan sehari-hari. Dan sebagai penutup nih, ada satu pemikiran yang cukup provokatif dari diskusi kita soal iblis-iblis ini. Apa tuh? Gini, kalau mereka muncul karena kita sadar atau enggak, sadar terus-terusan mengoptimalkan tujuan-tujuan sempit yang seringkali bisa diukur angkanya dan terkait profit atau efisiensi jangka pendek, gimana kalau kita coba sebaliknya? Maksudnya? Gimana kalau kita secara sadar dan sengaja mulai ngerancang sistem, entah itu algoritma, struktur insentif di kantor, kebijakan publik, atau bahkan norma sosial, yang tujuannya secara eksplisit itu buat mengoptimalkan nilai-nilai kemanusiaan yang lebih luas, lebih kompleks, dan mungkin lebih susah diukur. Menarik. Mengoptimalkan nilai kemanusiaan ya? Iya, bisa nggak sih kita ciptain lingkungan, sebuah ekosistem gitu, di mana hasil yang secara intrinsik baik buat kesejahteraan kita bareng-bareng, buat keadilan, buat lingkungan, buat kesehatan mental, justru jadi pilihan yang paling adaptif, paling menguntungkan, atau paling rasional buat dilakuin dalam sistem itu. Mungkinkah kita memprogram ulang sistem kita biar secara inheren dorong munculnya kebaikan? Wah, itu pertanyaan besar ya. Dan mungkin jadi jembatan ke diskusi kita selanjutnya. Tapi yang jelas, pemikiran itu nunjukin bahwa kita punya pilihan dan potensi buat ngebentuk masa depan yang lebih baik. Nggak cuma pasrah sama iblis-iblis ini.